Selamat pagi, siang, sore, malam. Nah, ini kan kita nggak tahu ini. Yang Kawan baik nontonnya yang kapan nonton ya? ini. Ya, menurut saya ya ini pragmatisme politik saja, Pak. Hmm. Tidak lebih dari situ. Artinya ini kan pernyataan Fadlizon ini kan sebenarnya apalagi dikait-kaitkan kalau dalam cuitannya kan menghubungkan dengan Islamofobia sebenarnya. Ya. Islamofobia ini sendiri adalah sebuah narasi dalam kelindahan politik di Hmm. mana-mana. Ini kan sama seperti antisemitisme pada zaman beberapa dekade tahun lalu kan antisemitisme ini kan juga menjadi sesuatu yang pada awalnya itu dikeluarkan oleh salah satu kelompok, lalu kemudian dimanfaatkan oleh banyak kelompok, memang hanya untuk kepentingan-kepentingan politik, narasi-narasi politik, sama seperti Islamofobia. Hmm. Islamofobia ini kan munculnya karena aksi beberapa kelompok yang melakukan aksi-aksi kekerasan atas nama Islam awalnya, tapi kemudian dia digelembungkan menjadi snowball, gerakan bola salju gitu ya, semakin besar dan dimanfaatkan oleh kedua belah pihak dan banyak pihak untuk Hmm. kepentingan-kepentingan politik. Dan Fadlizon juga menggunakan ini. Hmm. Oke. Tetapi kalau misalkan kita meneropong lebih dalam, ya kan? Ya bahasa awamnya ini ada pertanyaan. Apakah memang masih perlu densus terorisme ini? Densus ini? Kalau menurut saya sangat perlu, karena memang tidak ada satu negara pun sampai saat ini yang telah membentuk pasukan anti teror itu dibubarkan. Meskipun negaranya sudah sangat-sangat aman misalnya. Hmm. Negara-negara seperti Norwegia, negara seperti Denmark atau Islandia yang tingkat kriminalitas dan tingkat kejahatan terornya kecil, sampai sekarang masih punya pasukan anti teror. Karena memang pasukan anti teror itu di seluruh dunia maupun Densus 88 sendiri ini kan bukan hanya penindak represi, dia Hmm. juga berfungsi untuk melakukan pencegahan-pencegahan yang sifatnya preemptif atau preventif. Jadi jangan kita melihat bahwa pasukan-pasukan anti teror, terutama seperti Densus 88 ini, adalah pasukan yang hanya dar-der-dor seperti koboi nangkep selesai gitu aja. Hmm. Artinya sama seperti konsep pasukan anti teror di seluruh dunia, memang ini Bang, memang didesain untuk bukan hanya menindak tapi juga mencegah Hmm. dan juga melakukan upaya-upaya reintegrasi dan juga deradikalisasi terhadap teroris-teroris yang ditangkap. Hmm. Negara-negara yang gagal dalam konsep ini, dalam konsep pencegahan dan penindakan ini, yang merupakan whole package, ini biasanya negara yang memang tidak bisa menyelesaikan konflik-konflik ataupun kejahatan-kejahatan teror. Banyak, sama seperti Somalia, ini gagal. Makanya teror itu akhirnya bukan hanya terjadi di Somalia, Somalia juga menjadi pengekspor teror di negara-negara di Hmm. tanduk Afrika. Termasuk juga di Nigeria. Nigeria ini salah menggunakan konsep karena dia konflik-konflik dan juga kejahatan-kejahatan teror itu selalu dihadapi dengan represif. Hmm. Dia tidak ada upaya preventif, preemptif, ataupun upaya-upaya deradikalisasi atau reintegrasi terhadap mereka-mereka yang diperangi. Hmm. Makanya di Nigeria, kelompok-kelompok seperti Boko Haram itu selalu hidup dan dia semakin merajalela dan leluasa melakukan proses regenerasi, rekrutmen, pendidikan dan sebagainya. Hmm. Oke, gini, kalau di Barat itu the first ever atau yang pertama kali memiliki program atau juga mungkin pasukan anti teror yang serius itu Amerika Serikat yang dibentuk mungkin secara lengkap itu setelah 9/11, ya kan? Nah, di Amerika sendiri bahkan ya simbol memerangi terorisme itu adalah Guantanamo.
ya. Guantanamo-nya sendiri ini udah mau ditutup karena tinggal beberapa gelintir manusia yang ditahan, dan itu bahkan belakangan disebut sebagai simbol dari human rights abuse, ya kan? Karena orang diproses, diperiksa, ditangkap tanpa human rights. Lah di embahnya peperangan terorisme aja dia mau ditutup, kok di Indonesia masih diteruskan? Kita kira-kira logika masyarakat tuh begitu, Bang Islah? Kebetulan saya agak sedikit mengenal mengenai Densus 88. Saya memang lebih fokus concern terhadap persoalan terorisme, Bang Iswan. Jadi memang begini, sebenarnya kalau mengidentikan perang terhadap teror di Amerika dengan Guantanamo Bay, penjara Guantanamo, sebenarnya enggak juga. Kalau perang terhadap Al-Qaeda kemudian identik dengan Guantanamo, Al-Qaeda dan jaringannya, itu iya. Tapi sebenarnya perang terhadap teror, war on terror di Amerika itu memang bukan hanya identik dengan itu, karena memang teror di Amerika itu tidak pernah selesai. Tapi teror di Amerika ini tidak selalu identik dengan Islam. Sama seperti teror di seluruh dunia, dimanapun, termasuk di Indonesia. Artinya pelaku teror di Amerika itu justru lebih multispektrum gitu sebenarnya. Di situ ada Triple K, ada Ku Klux Klan itu, ada white supremacy, ada pelaku-pelaku bom seperti Timothy McVeigh, pelaku-pelaku bom seperti Nashville bombing dan sebagainya itu. Makanya di Amerika itu jauh lebih beragam. War on terror di Amerika itu memang dulunya kemarahan Amerika itu lebih, akhirnya banyak orang beranggapan bahwa war on terror di Amerika itu sebenarnya another terrorism. Jadi terorisme yang diperangi dengan terorisme di Amerika itu. Artinya state actor dan non-state actor itu sama-sama berbuat teror. Nah, oleh karena itu kemudian banyak protes terhadap pemerintah Amerika soal Guantanamo Bay yang memang tidak pernah ada peradilan, bahkan Hambali yang sudah ditangkap bertahun-tahun ini kemudian baru saja diadili. Mulai dari tahun kemarin dan tahun ini juga berlanjut. Padahal ditangkapnya udah lama. Tapi kan persoalan undang-undang setiap negara kan berbeda. Ya. Kita kan waktunya 120 hari, masih ada waktu 21 hari kepada kejaksaan dan sebagainya. Artinya ada aturan-aturan yang memang justru kita lebih disiplin dalam persoalan human right kita. Densus itu kecuali situasi yang overmah ya, misalnya penembakan seperti terhadap terduga teroris di Makassar, itu memang situasinya overmah. Situasinya keterpaksaan karena mereka menembak. Dalam posisi tembak menembak memang tidak bisa dihindari. Siapa yang terbunuh lebih dulu maka dialah yang selamat kan gitu. Seperti yang terakhir di Makassar ada 2 orang yang tertembak misalnya. Itu situasi keterpaksaan. Tapi Densus sendiri pada hari ini itu memang sangat hati-hati dalam soal isu, sepengetahuan saya, sangat hati-hati dalam soal isu human right ini. Karena memang di embahnya perang teror sendiri, kalau Bang Iswan bilang itu di Amerika, justru mereka tidak hati-hati. Memang kalau human right abuse seperti yang di Guantanamo itu saya sepakat, sangat sepakat. Artinya ada pengakuan-pengakuan testimoni dari mantan-mantan Guantanamo yang disiksa setiap hari untuk membuat pengakuan. Cara-cara seperti ini saya tahu persis karena salah satu pekerjaan saya itu adalah mendatangi terpidana-terpidana teroris dan menanyakan tentang itu. Dan mereka pengakuannya hampir sama semua, tidak ada penyiksaan, tidak ada pukulan secara fisik, deraan secara fisik itu tidak ada. Tapi memang kalau mereka kemudian membuka itu karena ketakutan dia terhadap ancaman hukuman yang berat. Jadi teroris-teroris yang membuka jaringan, menceritakan soal aktivitas teman-temannya, aktivitas dirinya, tentang organisasinya dan sebagainya, itu memang ada semacam kesadaran dari mereka setelah ditangkap itu bahwa undang-undang terorisme ini memang ancamannya berat
Kurang lebih seperti itu. Oke. Dalam desain program pemerintah terkait war on terror ya. Kan kalau Densus 88 itu kan adanya di hampir ujung lah sebelum pengadilan, karena dialah yang menentukan atau yang melakukan penangkapan, penindakan ya, kan gitu ya dalam desain perang terorisme kita. Iya, iya. Di Densus sendiri itu ada direktorat namanya pencegahan. Oke. Ada pencegahan juga. Bedanya dengan BNPT, Densus itu, BNPT tidak mempunyai pasukan penindak. BNPT itu murni deradikalisasi, kontraradikalisasi, reintegrasi, dan sebagainya. Pembinaan terhadap teroris-teroris yang ditangkap selama di penjara atau setelah keluar dari penjara. Proses pendampingan, pembinaan, sampai mereka itu betul-betul kembali kepada ideologi Pancasila misalnya. Ini tugasnya BNPT. Tapi di Densus juga ada lembaga kecil seperti ini yang disebut dengan Direktorat Pencegahan. Selain memang ada direktorat namanya Direktorat Penindakan. Artinya begini, di Densus sendiri memang sepanjang sepengetahuan saya, karena saya memang sering sekali berdiskusi dengan teman-teman dari Densus ya, makanya saya tahu persis isinya di dalam itu. Karena ya terus terang hampir semua dir saya sering ngobrol dengan mereka, dengan semua direktur di direktoratnya. Memang sekarang Densus sendiri lebih memfokuskan terhadap pencegahan sebenarnya. Memang jauh lebih fokus terhadap itu. Di dalam pencegahan itu sendiri ada 2 kasubdit, subdirektorat itu. Satu kontra narasi dan satu lagi adalah kontra radikalisasi. Jadi memang lalu untuk membina napiter, napiter setelah keluar dari penjara, mantan napiter ya, itu ada direktorat lain namanya Idensos. Jadi sebenarnya fitur-fitur di Densus itu komplit, tapi tidak didominasi oleh penindakan. Dia justru didominasi oleh upaya-upaya preemptif, preventif, dan upaya-upaya deradikalisasi itu tadi sebenarnya. Oke. Terkait dengan radikalisme, intoleransi, terorisme, kita itu sebenarnya kadang-kadang masih bingung gitu dengan adanya itu. Apa namanya? Tiba-tiba ada bom Sarina, tiba-tiba ada perempuan masuk kantor polisi tembak, tiba-tiba ada peristiwa di Makassar atau di Poso atau di mana saja. Dan masyarakat sebagai orang awam tuh kadang terkaget-kaget. Ada juga yang ekstrim mengatakan, itu pasti tidak benar, itu pasti pengalihan isu, itu pasti drama yang dibuat. Tapi di sisi yang lain ada juga percaya, kok ada ya orang yang bisa melakukan teror seperti itu. Nah, pertanyaannya, seberapa mengkhawatirkan sih, atau kondisinya itu tentang radikalisme itu, ya radikalisme bisa atas nama ras, bisa atas nama agama. Tapi menurut pengalaman Bang Islah dan pengamatan itu, kita tuh sebenarnya seberapa dan harus bagaimana sih melihat terorisme di Indonesia ini gitu loh. Seberapa mengkhawatirkan sih gitu. Jadi begini Bang, ini sama seperti yang diungkap oleh Fadli, sama seperti yang diungkap oleh narsum lain ketika acara di TV One kemarin. Itu dia tegas-tegas menuduh bahwa, bahkan Fadli lebih tegas lagi soal itu, bahwa semua aksi teror di Indonesia ini adalah bisa dibilang fabrikasi. Bahkan ada riset di Amerika katanya didominasi oleh fabrikasi, make up story dan sebagainya. Artinya itu rekayasa, sebuah proses engineering, proses dari sebuah kejadian. Bahkan ada yang menuduh ada pelaku bom bunuh diri, ini nggak masuk akal, dia bisa diremote dari jauh. Ya begini, orang bisa saja melakukan asumsi, Bang. Bisa saja melakukan interpretasi dan sebagainya. Tapi yang perlu dipertegas adalah di Indonesia ini organisasi teror itu banyak sekali. Sangat banyak. JI, JAD, JAK, JAS, JAT, MIT, MIB.
Belum ditambah dengan belakangan ini yang lagi mengemuka ini soal NII dan sebagainya. Kita sebenarnya kalau kita kembali kepada persoalan definisi, makanya kelompok-kelompok jaringan teroris ini tidak harus selalu melakukan teror. Ada yang berusaha melakukan konsolidasi. Ada beberapa organisasi yang rajin melakukan i'dad, masa persiapan. Ada yang berusaha memapankan struktur organisasinya. Tapi di antara semua organisasi di Indonesia ini yang paling rapi hingga saat ini hanya Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini adalah organisasi teror yang paling awal yang terorganisir. Ini pecahannya NII, Darul Islam. Jadi dulu ketika Darul Islam ini pemimpinnya, ini saya sedikit cerita soal genealoginya. Jadi Darul Islam itu dulu pimpinannya namanya Ajangan Mas Duki. Dan di dalam Darul Islam itu ada Abdullah Sungkar. Dua orang ini adalah tandem dulu. Jadi sebelum pengiriman orang-orang untuk berjuang dengan kelompok mujahidin, Darul Islam ini sudah mengirimkan beberapa orang ke Afghanistan untuk berlatih perang. Karena mereka ingin memberontak di Indonesia. NI kita tahu dia ini terornya lebih bersifat insurgensi, pemberontakan. Nah, tapi kemudian pecah. Karena ternyata NII Darul Islam ini menurut Abdullah Sungkar yang Wahabi Salafi, NII ini lebih kepada klinik. Dia percaya kepada keris dan sebagainya. Nah, akhirnya kelompok ini pecah. Abdullah Sungkar membuat sebuah organisasi bersama duet barunya bernama Abu Bakar Ba'asyir. Organisasi ini disebut Jamaah Islamiyah. Mengapa dinamakan Jamaah Islamiyah? Abdullah Sungkar ini kagum terhadap Al-Jamaah Al-Islamiyah yang di Mesir. Nah, dia mendirikan Jamaah Islamiyah sembari nyontek ADART-nya Al-Jamaah Al-Islamiyah ini. Lalu kemudian dijadikan sebagai backbone dari aturan-aturan yang ada di Jamaah Islamiyah bentukan dua orang ini, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Ba'asyir. Dari situ kemudian dibuat sebuah juklak dari Jamaah Islamiyah, namanya namanya PUBG, Pedoman Umum Pergerakan Jamaah Islamiyah. Mereka mengirimkan kombatan-kombatan itu rajin sampai 5 angkatan pada sekitar tahun 92. Terus berlangsung. Nah, kelompok ini kemudian menjadi paling rapi. Dan ketika pasca reformasi, semua alumni Afghanistan yang dikirim, artinya orang-orang yang pernah dikirim oleh Jamaah Islamiyah ke Afghanistan, ini kembali ke Indonesia. Pasca reformasi, ledakan-ledakan sejak tahun 2000 hingga tahun 2009, itulah yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah. Artinya teror yang terjadi selama kurang lebih 9 tahun itu mutlak semua dilakukan oleh Jamaah Islamiyah. Fabrikasinya di mana? Pelakunya ada. Bom yang meledak di mana-mana, bom malam Natal, bom Tentena, bom Bali 1, bom Bali 2, bom Kampung Melayu, bom Sarinah. Ini sangat sulit untuk difabrikasi. Karena pelakunya ada, anggota jaringannya ada, organisasinya ada, pengakuan mereka ada, dan tercipta semua itu terbuka ketika ada di pengadilan. Nah, kasus-kasus tapi ada hikmatnya, Bang. Ada hikmahnya, Bang Iswan. Kejadian-kejadian bom di awal tahun milenia itu sebenarnya kemudian memberikan clue kepada bangsa Indonesia bahwa dulu polisi itu gelagapan. Apa-apaan ini? Kayak orang bangun tidur gitu. Tiba-tiba bom di mana-mana, dar-dor, dar-dor. Akhirnya disitulah dibentuk Satgas Bom. Ini adalah embrionya Densus 88. Satgas Bom ini kerjaannya adalah berusaha mentrace, melakukan mapping, profiling. Apa-apaan ini? Siapa pelakunya? Akhirnya diketemukanlah seperti Imam Samudra, Imam Samudra, Amrozi, artinya paciran CS. Ini adalah awal-awal. Ada Ali Imron, ada Ali Fauzi. Di sini semua terungkap bahwa ternyata ini adalah sebuah jaringan, sebuah organisasi. Pengakuan-pengakuan pengembangan itulah kemudian yang membuat Satgas Bom ini mengkonversi menjadi Densus 88. Jadi lebih terorganisir. Apakah kemudian setelah itu
seperti tuduhan Fadlizon di dalam TV itu, Densus menggunakan planted agent, agen yang ditanam di kelompok-kelompok teror supaya mereka ini terus menjadi kelompok teror. Saya meragukan itu, karena saya sering bertemu dengan napiter. Saya sering sekali bertemu dengan napiter di penjara-penjara untuk memberikan pendampingan, proses penyadaran, reintegrasi, dan sebagainya. Saya juga dilibatkan kadang-kadang. Ya, saya bertanya kepada mereka, mereka murni terpapar tanpa oleh mereka. Mereka terpapar oleh ulama-ulamanya mereka, ulama tanda kutip, ustadz-ustadz mereka. Karena memang semua kelompok teror ini dengan caranya masing-masing, tujuannya itu sama, Bang. Daulah, khilafah, semua tujuannya sama. Organisasi yang seabrek-abrek di Indonesia dengan jaringannya masing-masing, dengan amirnya masing-masing, dengan sistem mantiki dan sebagainya itu, pembagian wilayah-wilayah itu, tujuannya semua sama. Proses-proses ADART, transformasi yang dilakukan oleh Jamaah Islamiyah, mulai dari Abdullah Sungkar, para Wijayanto, dan sebagainya. Proses-proses transformasi di kelompok MIT, Mujahidin Indonesia Timur, mulai dari Santoso, Basri, Ali Kalora, dan sebagainya itu. Semua tujuannya sama. Ingin menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Dan mereka punya PUBG, strategi, tastos, dan sebagainya. Mereka itu benar-benar bukan. Kalau direkayasa atau di-develop oleh pemerintah, oleh state actor, tidak mungkin mereka secanggih itu. Mereka betul-betul bergerak sangat rapi di bawah permukaan. Yang namanya Jamaah Islamiyah itu, Bang, sel tidurnya itu ribuan. Dan dia itu membagi strukturnya itu betul-betul terputus. Mulai dari layer terbawah, layer tengah, sampai yang teratas namanya Al-Markaziyah itu. Salah satu yang ditangkap yang berada di pucuk, di top elitnya itu adalah Abu Rusdan dan para Wijayanto. Para Wijayanto itu sudah ditangkap, sekarang di penjara. Vonisnya kurang lebih 7 tahun. Dan dia membuat semua pengakuan-pengakuan itu. Dia yang membuat, yang mengkonversi PUBG ke strategi. Dia yang mengkonversi dan dia membuat suatu ADART, butir-butir Pancasilanya lah kalau di kita ya, kalau di negara. Dia membuat yang namanya TASTOS, Total Amniah System, Total Absolution. Itu betul-betul dia membagi menjadi marhalah-marhalah, tahapan-tahapan gerakan 1 sampai 7. Jadi mereka bergerak. Dia sangat detail, termasuk isu membangkitkan isu kebangkitan komunisme di Indonesia. Itu adalah satu tahapan marhalah dari kelompok JI yang dibuat jauh sebelum hari ini. Artinya kalau kemudian misalnya orang-orang seperti Pak Gatot Nurmantio kemarin menggelembungkan isu kebangkitan komunis, ini jauh bertahun-tahun sebelum ini Jamaah Islamiyah itu sudah membuat aturan-aturan itu. Marhalah-marhalah ini adalah periode-periode gerakan, mulai dari menguasai simpul-simpul ekonomi, menguasai kampus-kampus, membelah masyarakat menjadi kelompok mereka dan kelompok kita. Itu adalah marhalah-marhalah yang dirancang oleh mereka. Nah, sebegitu rapinya mereka sampai mereka itu punya badan-badan usaha. Mereka punya jasa transportasi, mereka punya perkebunan, mereka punya pabrik kulit. Bahkan mereka punya aset ratusan hektar. Mereka juga sangat mapan dalam rekrutmen, pendidikan di beberapa pondok pesantren yang memang dibuat oleh mereka. Mereka melakukan rekrutmen sangat rapi dan berlanjut, sustainable sekali. Tangkapan terakhir dari kelompok JI, 53 kemarin, itu 14-nya kalangan milenial. Sebagian bahkan di bawah umur. Artinya rekrutmen mereka berjalan. Terus kemudian mereka juga pendananya luar biasa. Ada Abu Ahmad, ada One Care, Abdurrahman bin Auf, ada Syam Organizer. Ini adalah beberapa lembaga fundraising mereka. Mereka punya dana yang kurang lebih 104,6 miliar dalam setahun. Mereka punya expend, punya pengeluaran, ya pengeluaran kurang lebih 34 miliar dalam setahun. Apakah ini dilakukan oleh 1-2 orang atau taruhlah mungkin 100 planted agent? Saya meragukan itu. Ada satu cita-cita ideal di dalam kepala mereka yang dipicu oleh kepentingan agama yang dianggap sebagai sebuah deontologis, sebuah kewajiban, sebuah tuntutan dari agama yang harus diwujudkan. Mustahil semua itu dilakukan oleh
planted agent. Nggak yakin saya. Iya, iya, iya. Serapi itu. Artinya memang ini dianggap sebagai tugas dari Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan mereka dengan gaya-gaya yang sangat rapi, bergerak di bawah permukaan dan melalui giant deployment seperti itu. Saya tidak yakin itu. Tapi kan gini juga, kalau kita lihat, biar agak lebih santai ya kan. Ya, ya. Kalau kita lihat film-film Amerika, film di Amerika itu miniseries maupun bioskop itu kan cerminan dari peristiwa masyarakatnya. Film yang terkait dengan terorisme, FBI, CIA, itu sebenarnya biasa. Kalau agen-agen mereka ditanam itu, bahkan spion-spion mereka memang ditanam di situ, kadang-kadang mereka juga bertugas untuk memanas-manasi dan mendorong sehingga teror itu terjadi. Ya kan? Kan itu biasa. Artinya amat sangat mungkin itu terjadi. Ya kan? Jadi kalau saya membaca Fadlizon mungkin bahasanya itu. Jadi tidak bisa juga dibantah 100% bahwa itu tidak mungkin. Kalau bicara mungkin, itu mungkin, kata Fadli mungkin ya kan. Itu kira-kira. Gitu Bang Islah, gimana? Ya kalau bicara film ya, apalagi di Amerika ya, mereka bisa menjadi pemenang perang Vietnam kan bisa juga ya Amerika membuat itu. Rambo itu betapa heroik dan epiknya di Vietnam, padahal tentara Amerika pulang nangis dari sana. Artinya film ini buat Amerika yang betul-betul alat propaganda dan seolah-olah mereka hanya ingin menunjukkan bahwa seolah-olah mereka tahu banyak hal sebenarnya. Artinya kalau film nggak bisa kita jadikan dasar. Tapi begini, ketika ada seorang manusia yang punya keinginan untuk membunuh massal dan sebagainya, ini kan sebenarnya bukan pekerjaan mudah, apalagi bunuh diri untuk membunuh orang lain, ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini harus dilakukan oleh seorang ideolog untuk membrainwash mereka sehingga orang itu mau melakukan bunuh diri atau setidaknya mau membunuh orang lain. Dia melakukan pengeboman itu perlu nyali. Dan satu hal, planted agent sekelas apa kalau di Indonesia? Saya nggak tahu ya, karena kita tahu orang Indonesia ini semuanya orang-orang yang punya budaya santun, semua. Artinya, dan proses kognitif itu bawaan lahir kalau kita di orang Indonesia. Jarang sekali orang terpengaruh untuk melakukan pembunuhan, kecuali untuk kebutuhan-kebutuhan dan emosional yang sifatnya privat. Tapi kalau kemudian ini tuntutan pembunuhan secara massal yang dilakukan juga secara massal, ini sangat sulit di Indonesia. Artinya kalau saya terus terang, planted agent ditanam ya mungkin untuk menguak jaringan, untuk menguak informasi-informasi internal, itu pasti. Bukan hanya di persoalan terorisme, di narkoba juga dilakukan hal yang sama. Artinya untuk itulah lembaga-lembaga intelijen dibentuk. Tapi saya terus terang, kalau untuk persoalan planted agent untuk memanas-manasi mereka berbuat teror, saya meragukan itu. Saya sangat meragukan itu. Artinya teror ini lebih banyak dilakukan oleh orang-orang sekelas ideolog seperti Aman Abdurrahman, yang sampai sekarang dia itu belum NKRI kasar. Karena memang dia sudah betul ideologinya sudah tulang sumsum sekali. Dia meyakini ayat-ayat dan hadis-hadis yang merasa dia dianjurkan untuk memusnahkan dan membasmi semua orang kafir. Orang kafir pun di matanya Aman Abdurrahman itu sangat eksklusif. Orang yang berbeda dengan saya itu kafir. Kalau kita, jadi sebenarnya teman-teman seperti Fadlizon misalnya, seperti Fadli ya, atau teman-teman yang meyakini perkataan Fadli bahwa ini adalah pekerjaan planted agent untuk memanas-manasi sehingga orang berbuat teror dan ini difabrikasi oleh state actor misalnya, saya kira nggak usah jauh-jauh. Mari berdiskusi dengan saya ya. Kita bahas soal Fidilalil Quran dan Ma'alim fil Thoriq, tulisannya Said Qutb. Kita diskusi di situ saja. Apakah Said Qutb planted agent? Saya meragukan itu.
Dia dihukum gantung di Mesir. Dia merupakan tandem ideologinya si Hasan al-Banna, Al-Maududi, Tilmisani, dan sebagainya. Kita bahas dari situ saja. Karena apa? Karena kitab-kitab seperti Fi Dhilalil Quran dan Ma'alim fil Thoriq inilah yang menjadi trigger gerakan teror di seluruh dunia. Kita tidak perlu nanamin planted agent sebenarnya. Manusia yang merasa paling beragama, kemudian membaca Ma'alim fil Thoriq, saat itu juga bisa jadi teroris. Bisa jadi, karena sangat-sangat terpengaruh. Betul-betul kalau bukunya Ernest Bloch, Spirit of Utopia itu, atau prinsip Hafnung itu, mereka ini betul-betul diiming-imingi sebuah cita-cita ideal masa depan. Apa? Mewujudkan daulah Islamiyah. Karena jika tidak, kita masuk neraka. Dari dua konsep perimbangan ini, do's and don't, reward and punishment, ini kita akan sudah terpengaruh. Kalau Bang Iswan baca Ma'alim fil Thoriq, itu betul-betul menggugah kita bahwa kita itu harus berjuang secara fisik dan mengartikan jihad serta syahid itu hanya dalam kekerasan dan perang. Kalau kita tidak bisa mewujudkan itu, maka kita akan masuk neraka. Karena kita gagal melakukan tanggung jawab yang diserahkan oleh Tuhan kepada kita untuk mewujudkan negara Islam. Ini saja sesimpel itu, Ma'alim fil Thoriq itu sudah bisa menyihir orang. Tidak perlu planted agent untuk melakukan itu. Artinya mudah membrainwash orang atas nama agama untuk melakukan pembunuhan kepada orang lain. Sangat mungkin. Karena apa? Kejahatan-kejahatan jika dilakukan atas nama agama, semuanya akan terlihat terhormat. Oke. Kemudian gini, tadi disebut-sebut soal rekrutmen. Kemudian seperti satu mati tumbuh berganti, ya kan? Disebut juga sel-sel tidurnya itu ribuan. Kadang-kadang masyarakat tuh bertanya-tanya, kenapa sebegitu mudahnya orang diajak untuk memasuki gerbang organisasi teror, bahkan kemudian melakukan teror? Apa yang salah? Apa yang salah? Apa keadaankah yang salah? Apakah karena kemiskinankah? Atau karena memang saking mencintai keberagamaannya? Nah, itu dalam hal rekrutmen itu apa sih yang sesungguhnya terjadi, Bang Islah? Sebenarnya begini, mengapa saya sering kali menulis juga sih ya, bahwa yang memicu aksi teror ini sebenarnya bukan persoalan sosial dan bukan persoalan ekonomi juga. Orang-orang yang berangkat ke Suriah ketika ISIS pertama kali merebak pada tahun 2014-2015 itu sebenarnya justru orang-orang yang ekonomi menengah ke atas yang berangkat ke sana. Kalau kita lihat di BBC atau di beberapa TV, orang-orang yang berangkat ke Suriah dari Indonesia itu ada yang dokter, ada yang pengusaha sawit dan sebagainya. Ini memang murni adalah penyimpangan giroh agama kalau menurut saya. Ini soal fanatisme, soal fundamentalisme dalam beragama. Itu saja yang memicu orang-orang itu. Dan jangan salah, Bang Iswan. Jadi jaringan-jaringan kelompok teror ini memang mereka melakukan proses kamuflase dan transformasinya yang luar biasa. Mereka tetap menjual giroh agama, bahwa agama ini harus diperjuangkan karena pertama agama ini sedang terintimidasi, sedang terzolimi, sedang mengalami proses diskriminasi oleh satu jahanam produk barat, produk kafir yang bernama demokrasi. Karena demokrasi ini adalah produknya kolonial yang sekarang sedang dijejalkan ke negara-negara di seluruh dunia. Ini sama sekali adalah upaya untuk menghajar Islam. Karena Islam tidak mengajarkan demokrasi, tidak mengajarkan one man one vote misalnya. Islam hanya mengajarkan konsep-konsep khilafah. Menurut mereka seperti itu. Dan kemudian dihubung-hubungkan dengan beberapa penafsiran oleh Said Qutb dalam Fi Dhilalil Quran. Dan juga berakar kepada keyakinan tafsir dari Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Nah, bahwa kalau Al-Maidah ayat 44 misalnya, mereka itu selalu berpegangan bahwa kita semua ini adalah orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah.
Kita-kita ini semua saat ini adalah orang kafir karena berdiam di satu wilayah yang tidak berhukum Islam. Nah, ini yang kemudian menjadi konsep mereka. Orang banyak terpengaruh di situ. Kamu hidup bahkan oksigennya pun haram. Karena negara ini diperintah oleh suatu pemerintahan tauhid yang tidak berhukum Islam. Makanya mereka kalau bersuara, saya cinta NKRI. Iya, pasti. Karena ini konsep mamlakah dalam sistem khilafah itu memang ada diakui. Konsep kerajaan, konsep wilayah ada. Tapi mereka pasti akan mengharamkan Pancasila. Mereka teriak NKRI, iya, pasti. Ini kan NKRI kan sebuah kesatuan wilayah. Di dalam konsep khilafah juga ada itu, ada mulkan-mulkan, ada mamlakah, ada kerajaan dan sebagainya. Tapi Pancasila mereka pasti mengharamkan kalau ditanya. Jadi mereka memang sangat takiyah, sangat merahasiakan. Mereka juga sangat tricky, sangat culas mereka dalam melakukan gerakan-gerakan. Bahkan sering keceplos misalnya. Jadi gini Bang Iswan, ada suatu penelitian yang dilakukan oleh Farah Pendit, seorang diplomat Amerika dari waktu zaman Obama. Dia melakukan penelitian berkeliling di seluruh dunia dari negara-negara yang punya kasus teror. Ya. Hasil penelitiannya memang agak sedikit kontroversi kalau bagi saya, ya, dan mungkin bagi sebagian orang Islam, semua pelaku teror yang tertangkap itu semuanya menganut paham Wahabi Salafi. Tapi tidak semua penganut Wahabi Salafi ini teroris. Ini hasil temuannya dia. Di Indonesia juga demikian. 100% mereka itu begitu. Sama seperti yang ditemukan Farah Pendit. Tidak ada yang tidak punya paham yang sama seperti itu di Indonesia. Semuanya mengarah ke situ. Mengapa mereka mudah begitu? Karena mereka mudah mengkafirkan orang lain. Ketika dia ada orang lain yang berbeda dengan saya, maka dia cenderung kafir. Kalau saya mengharamkan ziarah kubur, orang yang ziarah kubur itu dianggap bid'ah dan bid'ah adalah kafir. Orang yang gemar melakukan bid'ah itu adalah sesuatu yang buruk. Tolalah. Nah, ini kemudian menjadi orang kafir. Nah, ini guliran-guliran kebencian itu tercipta dari beberapa konsep-konsep hukum, usul-usul fikih itu. Nah, inilah yang terjadi. Ketika orang berkenalan dengan paham-paham yang seperti ini, maka orang itu mudah digiring untuk melakukan praktik-praktik kebencian dan mudah berkenalan dengan radikalisme, lalu mudah berkenalan dengan terorisme pada akhirnya. Pada tahap level paling pedas itu kan terorisme. Awalnya memang musik haram, sehingga orang yang bermain musik itu dianggap sebagai orang yang cenderung kafir. Bagian dari mereka. Bank haram, sehingga dia ketika tadinya kerja di perusahaan bank, dia keluar. Dia jualan parfum misalnya. Nah, ini adalah konsep-konsep yang pada akhirnya mengalienasi kelompoknya sendiri dari kelompok orang lain, dari publik, dari orang umum, mengalienasi diri saya dan mengalienasi kelompok saya. Ini adalah bibit-bibit terbentuknya radikalisme. Ini yang harus kita perhatikan. Ditambah dengan kepentingan-kepentingan politik. Ini semakin membuat carut-marut. Jadi menurut saya, Bang Iswan, ada dua faktor yang menggerakkan terorisme itu. Satu, politik. Yang kedua adalah memang anjuran-anjuran, keyakinan-keyakinan dari tafsir agama yang menyimpang, kalau menurut saya. Mereka tidak memahami bahwa dengan beragama seseorang seharusnya lebih menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berusaha mewujudkan perdamaian. Kan begitu? Iya. Nah, ini tidak. Justru dia dengan beragama, dia merasa dituntut untuk membenci orang lain. Dia dituntut untuk membenci lingkungan sekitar. Dan dia dituntut untuk melakukan proses-proses alienasi terhadap orang yang berbeda. Inilah kemudian yang menjadi bibit teror itu. Oke. Kita udah mulai mau di penghujung ini, ya kan? 1 jam bincang tentang radikalisme dan terorisme gara-gara Fadlizon, ya kan? Gini, bagaimana saran Bang Islah, ya, kepada para pemirsa semua yang
punya keluarga, punya anak-anak yang sedang tumbuh, agar tidak terpapar virus radikalisme, intoleran, dan yang nanti dikhawatirkan ujungnya terorisme. Karena gini, kita mungkin ada pada generasi yang ketika kuliah itu gerakan itu sebenarnya ada, sudah mulai ada, ya kan? Sudah mulai ada rekrutmen karena beberapa orang yang saya kenal baik juga kemudian sampai ada yang kuliahnya tuh nggak lulus tuh, ya kan? Karena itu tadi mengasingkan diri. Nah, tapi kan mungkin rekrutmen sekarang itu akan lebih canggih dengan menggunakan sosial media. Gimana kita melindungi keluarga kita, melindungi teman kita, melindungi anak-anak kita bahkan. Sekarang udah semakin tua, kita udah punya anak yang juga harus kita perhatikan. Jangan sampai tiba-tiba ada orang tua yang nggak tahu anaknya hilang kemana, ya kan? Ya kan amat sangat tragis gitu loh. Jadi orang Ya, tua tidak tahu pergerakan anaknya, bahwa anaknya itu sampai sejauh itu, ya kan? Masuk ke dalam organisasinya BEM, HMI, PMII, ya itu. Tapi dia kaget-kaget kok terlibat dalam hal-hal seperti itu gitu loh. Bahkan ada yang pernah kejadian sampai pergi ke luar negeri, tahu-tahu udah di sana. Dan itu terjadi di iya. Amerika juga. Ada di Di sini banyak Afghanistan. juga, Bang. Ya, gimana itu? Gimana caranya mencegah itu semua? Kekhawatiran kita. Ya, begini, Bang. Negara-negara yang gagal untuk melakukan antisipasi terhadap kelompok-kelompok teror itu adalah negara-negara yang hanya berhasil di hilir, tapi gagal di hulu. Hulu ini apa? Pencegahan. Hilir ini apa? Penindakan. Jadi kalau negara-negara yang hanya nangkep, nggak habis-habis, berarti dia gagal di hulunya, di pencegahannya. Artinya penangkapan ini akan terjadi terus-menerus, tapi hulunya selalu melakukan reproduksi terhadap kelompok-kelompok ini, maka dia akan melakukan breeding. Dia selalu beranak pinak hingga ditunggu di hilir, ditangkap, ya tidak akan pernah selesai. Lalu siapakah hulu ini? Hulu itu adalah kita. Kita orang makhluk-makhluk sosial yang berdiaspora di tengah komunitas dan sebagainya. Itu adalah kita. Itulah hulunya. Hulu di sini adalah masyarakat. Hulu di sini adalah keluarga. Hulu di sini adalah kita pribadi. Makanya kemudian proses pencegahan terorisme itu harus dimulai dari diri kita. Kita harus menjauh dari rasa benci yang merasa dituntut oleh anjuran agama. Ini kuncinya. Kebencian itu pasti dipunyai oleh setiap manusia. Tapi ketika kebencian itu diorganisir oleh agama, merasa diorganisir oleh agama, ini yang bahaya. Merasa diorganisir oleh ideologi tertentu, ini juga bahaya. Saya tidak hanya berbicara agama, dan saya juga tidak berbicara soal agama Islam. Agama apapun, ketika dia menggelontorkan, taruhlah salah satu sekte atau ajaran, atau ijtihad, atau madhab tertentu, yang memberikan anjuran untuk membenci orang lain, ini berarti pemahaman agama yang salah menurut saya. Bukan salah agamanya, tapi salah pemahamannya. Agama apapun, di Kristen, di Hindu, di Buddha, itu semua punya bakat-bakat radikal semua, bakat-bakat teror semua. Kalau kita lihat yang radikal di Myanmar ya orang Buddha, yang radikal di India ya orang Hindu, yang radikal di negara-negara Arab dan di negara seperti di Indonesia ya orang Islam. Tidak ada kaitannya radikal teror itu dengan agama. Dengan pemeluk agama, iya, ada kaitannya. Nah, ini yang harus dipahami. Ideologi juga begitu. Semua ideologi politik, ekonomi, atau apapun, itu punya bakat radikal semua. Ketika dia memberikan anjuran untuk membenci orang lain, memerangi perbedaan, maka radikalisme itu terbentuk. Pada tahap akhir, sekali lagi, pada akhirnya bertemu dengan yang namanya terorisme. Karena ketika kita diajari untuk membenci orang lain,
itu masih pada tahap intoleran. Tapi ketika kita diminta untuk membenci kaum lain, membenci karena perbedaan, itu akan terbentuk radikalisme. Dan ketika kita sudah dituntut untuk memusnahkan orang lain, memusnahkan perbedaan atas perbedaan terhadap orang lain secara umum, di situ terbentuknya terorisme. Nah, apa kuncinya di hulu ini yang harus dimulai dari kita? Kita harus menganggap bahwa semua agama ini berbasis kemanusiaan dan kedamaian. Inilah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Ini harus dimulai dari kita. Harus dimulai dari keluarga kita, anak-anak kita, istri kita. Lalu ke lingkungan terdekat kita. Ke teman-teman nongkrong kita. Ke teman nge-vape kita, ngopi-ngopi kita. Teman kita gibah kalau di kantor. Nah, itu harus dimulai dari sana. Moderasi beragama itu maksudnya. Silahkan punya keyakinan tafsir apapun. Karena begini Bang Iswan, kita ini semua bukan pemeluk agama sebenarnya. Kita semua bukan pemeluk agama. Kita ini adalah pemeluk tafsir-tafsir agama. Semua, mau yang Kristen, mau yang Islam, Hindu, Buddha, semua. Kalau Bang Iswan tanya, Cak Islah, kamu itu agamanya apa? Islam. Tentu saja seharusnya ada pertanyaan lanjutan. Islam yang mana? Makanya kita ini semua pemeluk tafsir-tafsir agama. Setiap agama ketika mengacu kepada tafsir-tafsir, maka dia mengacu kepada interpretasi manusia. Tafsir. Interpretasi tentu saja manusia itu ya bermacam-macam. Di dalam diri kita saja kadang-kadang ada interpretasi yang berbenturan. Saya mau ke barat apa mau ke timur? Kan ini saja sudah perbedaan di dalam diri kita. Apalagi kita berbicara tentang keluarga, tentang lingkungan tetangga. Belum kita berbicara satu agama. Nah, oleh karena itu moderasi agama itu diperlukan. Kembalikan agama itu kepada fitrahnya, kepada proses kelahirannya. Setiap agama itu diturunkan dan dilahirkan untuk memberikan manusia supaya lebih mengenal kemanusiaannya. Yang kedua, untuk menciptakan perdamaian. Apapun tafsir yang diyakininya, apapun ajaran yang diyakininya, aliran apapun, agama apapun, ideologi politik, ekonomi apapun, sepanjang kita memegang teguh kemanusiaan dan kedamaian, saya kira orang tidak akan radikal, tidak akan teror. Saya kira itu kuncinya. Gitu Bang. Artinya boleh saja orang menganggap ini bid'ah, itu bid'ah. Ini haram, itu halal. Tapi sepanjang orang itu menghargai kemanusiaan dan selalu ingin mewujudkan perdamaian, maka orang selesai di situ. Orang tidak akan ada ego sektoral. Orang sudah selesai di situ dengan ego pribadi-pribadinya. Nah, ini penting. Nah, kita, keluarga kita, ajari dengan cara itu. Anak-anak kita juga diajari untuk lebih humanity before religiosity, kata Habib Ali Al-Jufri. Sebelum beragama harus mengenal dulu kemanusiaannya. Kalau kemudian orang itu lebih dulu mengenal agama, maka dia akan terjajah oleh pemikiran-pemikiran yang sempit, yang kerdil dan sebagainya, tanpa melihat bahwa agama itu adalah diperuntukkan bagi manusia untuk menjunjung kemanusiaan dan menciptakan perdamaian itu tadi. Di dalam Islam, dalam konteks Islam, Bang, cita-cita ideal Islam itu kan sederhana, Bang. Menjadi agama yang menjadikan Islam ini sebagai agama yang memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu adalah cita-cita idealnya. Maka kalau kemudian Islam ini hanya dinarasikan sebagai kekerasan, sebagai teror dan sebagainya, maka lama-lama tidak akan mempunyai daya tarik. Orang akan meninggalkan agama itu. Karena ketika masuk ke agama itu, orang merasa diperkenalkan dengan kebencian, caci maki, kekerasan, dan sebagainya. Nah, praktik-praktik inilah yang kemudian harus kita tinggalkan. Kapan kita bisa mencapai agama rahmatan lil alamin ini kalau dari sekarang selalu disuarakan dengan benci ini, benci itu, pakai BH diatur, pakai celana dalam diatur. Ini kan sebenarnya semua agama ini ditampilkan seolah-olah menjadi borgol, menjadi alat
pasung. Makanya di Arab Saudi itu anak-anak mudanya sekarang cenderung ateis semua, terutama perempuan. Karena memang yang menjadi korban disegregasi, intimidasi, dan sebagainya itu adalah kaum perempuan memang. Seolah-olah agama ini hanya diciptakan untuk laki-laki. Seolah-olah persoalan gender ini, seolah-olah bukan pilihan Tuhan. Perbedaan ini seolah-olah menjadi alat untuk mendiskriminasi dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita berikan kepada anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Bahwa agama ini dilahirkan untuk lebih menertibkan manusia, bukan menjadi trigger konflik. Agama ini diturunkan sebagai alat untuk menjunjung tinggi kemanusiaan juga. Selain memang hanya beribadah kepada Tuhan dengan ritual-ritual, ini juga sebagai sarana untuk menciptakan perdamaian. Kalau kita lihat proses turunnya agama-agama dan kitab suci, ketika manusia sudah tidak menjunjung perdamaian, ketika manusia sudah berkenalan dengan brutalitas, turun agama baru, turun nabi baru, turun kitab suci baru. Kan konsepnya selalu begitu. Mulai dari Nabi Ibrahim, selalu konsepnya begitu. Ketika manusia sudah mulai tergelincir ke arah dehumanisasi, ketika orang sudah tidak menghargai kemanusiaan, ketika orang sudah tidak damai, perang sana sini, turun agama baru, turun kitab suci baru, turun nabi baru, selalu begitu. Nah, itulah kita simpulkan bahwa turunnya agama-agama itu adalah untuk mewujudkan rasa kemanusiaan dan perdamaian itu tadi. Nah, inilah yang dimaksud dengan moderasi beragama. Ini yang harus kita suarakan ke anak cucu kita. Silahkan kalian punya keyakinan apapun, tapi jangan pernah karena dengan keyakinan itu kamu membenci orang lain, ingin mencelakakan orang lain, ingin melakukan kekerasan kepada orang lain, apalagi ingin membunuh orang lain. Saya kira begitu. Oke, Bang Islah, paling terakhir nih, jika melihat keadaan jaringan terorisme hari ini, kedepannya apakah mereka akan melemah atau mereka punya semangat dan strategi baru sehingga bisa terus berkembang? Ini pertanyaan sebagai penutup supaya strategi pencegahan tadi itu lawannya kan ada juga gerakan yang tidak mau dicegah ya, kan? Dia ingin meneruskan program terornya. Nah, itu gimana ke depannya? Kalau kita melihat kepada secara historik, Bang, memang ini memang tidak ada gerakan teror yang bisa dihilangkan sampai 0%. Dilemahkan iya. Nah, proses transformasi berbagai jaringan teror di Indonesia ini memang luar biasa, terutama Jamaah Islamiyah. Jamaah Islamiyah ini sejak tahun 2009 memang tidak pernah melakukan aksi teror kalau kita perhatikan. Tidak pernah. Yang melakukan aksi teror itu organisasi lain yang sifatnya dadakan, seperti Jamaah Ansarud Daulah, JAD misalnya. Pecahannya JI juga. JI ini adalah afiliasinya Al-Qaeda. JAD ini afiliasinya ISIS. Orang-orang JI yang tadinya mendukung ISIS, itu akhirnya keluar membuat organisasi baru yang namanya JAD. Belum ada organisasi-organisasi lain. Artinya begini, secara mungkin melemah iya. Oleh karena itulah yang saya perhatikan Densus 88 itu melakukan penindakan terhadap 3 hal ini. Layer terbawah, ini adalah follower sebenarnya. Ini adalah korban-korban. Pada level menengah ini ada middle levelnya, ini adalah orang-orang yang bergerak pada tataran praktis di lapangan. Yang di atas ini adalah upper levelnya. Ini ideolog Al-Markaziyah itu tadi. Dari semua 3 layer ini ada pendanaan. Makanya Densus, kalau kita lihat kemarin ada pendanaan seperti Sam Organizer, Abdurrahman bin Auf, kotak-kotak amal dan sebagainya. Ini berusaha memangkas pendanaan. Karena mustahil mereka menguat kalau tidak ada pendanaannya. Oleh karena itu pendanaan yang dipotong. Markaziyah ini adalah ideolognya yang dipotong. Followernya sambil secara perlahan kita tangkap, misalnya Densus 88 tangkap supaya punya ruang-ruang untuk berdiskusi dan melakukan upaya-upaya reintegrasi di penjara.
Karena tidak mungkin kita melakukan reintegrasi ketika mereka ada di antah berantah. Apalagi kita berbicara tentang sleeping cell. Makanya mereka harus dialienasi dulu dari lingkungannya, dipenjara dulu, dipenjaralah baru kita olah dengan proses-proses kontra ideologi itu tadi. Nah, inilah yang dilakukan konsepnya dalam rangka untuk memerangi ini. Makanya istilahnya adalah memerangi terorisme. Tidak mungkin terorisme ini di 0%-kan. Karena kita tahu, dari sejak abad-abad awal Hijriah, Khawarij ini sudah terbentuk. Bibit radikal dalam Islam sendiri ini sudah terbentuk. Dan hidup sampai sekarang. Makanya radikal itu, teror itu memang sulit untuk di bumi hanguskan sampai 0%. Dilemahkan iya secara organisasi. Karena teror ini, kecuali lone wolf, itu memang lone wolf ini yang paling sulit dideteksi, Bang. Ini kan orang yang terpapar sendiri, berbaiat sendiri, lalu melakukan aksinya sendiri. Seperti yang nyerbu. Makanya Fadlizon kemarin di TV One sempat ngomong, apa-apaan ini fabrikasi yang lucu. Ada perempuan datang ke Mabes Polri, bawa airsoft gun yang tidak mematikan, nembak kemana-mana, lalu ditembak oleh polisi sedemikian hebatnya. Kalau bukan fabrikasi apalagi? Fadlizon tidak pernah bisa memahami bahwa orang bisa terpapar kapan saja tanpa harus bergabung terhadap organisasi teror. Aksi-aksi lone wolf inilah yang kemudian membuat orang itu terpapar sendiri di pojokan kamar dengan hanya melihat media sosial, dan dia berbaiat sendiri dan melakukan aksinya sendiri. Fabrikasinya di mana malahan? Itu yang perlu kita pertanyakan. Aksi lone wolf yang terjadi di Toulouse, di Marseille, di Prancis misalnya, itu semua aksi lone wolf. Orang tiba-tiba nyetir truk ditabrakkan ke kerumunan. Ini kan lone wolf. Tidak punya jaringan. Tapi dia terpapar. Entah dalam kajian, entah lembaga diskusi, atau terpapar sendiri lewat laptopnya. Ini kan tidak bisa dideteksi. Sampai saat ini pasukan anti teror dari seluruh dunia itu hanya bisa mendeteksi lewat pengembangan jaringan-jaringan teror. Semua seperti itu. Aksi lone wolf, orang-orang yang self-radicalize, orang-orang yang meradikalkan dirinya sendiri, ini memang sulit dideteksi. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kelompok-kelompok teror itu selalu hidup. Selalu menjadi ancaman dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun. Bukan hanya Islam, bukan hanya agama, bukan hanya itu. Ideologi-ideologi termasuk ideologi komunis pun itu selalu menjadi ancaman. Termasuk ideologi seperti kapitalis sekalipun ini juga bisa menjadi ancaman. Ini kan persoalan shifting saja. Artinya ini persoalan global power shifting saja sebenarnya. Saat ini mungkin kapitalisme yang berkuasa, yang paling demokrasi yang paling berkuasa. Ke depan bisa jadi terjadi pergeseran secara perlahan, secara evolusif. Pada akhirnya kapitalisme atau juga demokrasi bisa menjadi kelompok teror pada suatu saat ketika mereka sudah merasa menjadi orang-orang yang tersisih. Makanya teror itu, radikalisme itu selalu hidup. Karena ini berangkat dari rasa kekecewaan terhadap kekecewaan politik, bisa juga karena ekonomi, atau ketersingkiran-ketersingkiran dari orang-orang yang merasa semakin menciut, semakin mengecil. Nah, ini kan menjadi kekecewaan-kekecewaan yang akhir diwujudkan dalam aksi-aksi kekerasan.